Geek Farm. Nah ini dia nih, meta baru. Tentu kalau kita ngomongin soal patch baru tuh Coach Do ini sering banget ngulik-ngulik hal yang bener-bener masuk akal untuk di patch terbaru kali ini. Karena kalau teman-teman nontonin matchnya Geek lawan Navi, apalagi nontonin game 1, game 2, ini Apro sama Baloy cuma tukeran hero, Khalid sama Chip. Ya karena seperti yang gue bilang juga di patch baru kemarin teman-teman, kalau misalkan kita memberikan informasi vision, ya kan, visionnya itu dalam artian kita ngasih tahu gitu loh siapa yang hilang nih di area mapnya musuh. Misalkan kita nge-spot jungle-nya lagi start orange atau start purple, kita dapetin 30 gold plus EXP. Jadi otomatis hero kayak Khalid, Chow, Hilda, Chip ini juga bakal naik tiba-tiba teman-teman. Karena ya dengan adanya efek ROM baru, ditambah lagi kalau misalkan junglernya adalah assassin, ini sangat mudah sekali untuk bisa di invade atau dirusuh-rusuh. Nah kebetulan kita ngomongin soal decision. Geek Farm di sini sebenarnya udah sempat buat ngebalikin keadaan ya teman-teman ya. Mereka sempat untuk mencoba bikin momentum di bagian mid lane. Kalau teman-teman nonton klipnya itu sebenarnya ya Geek Farm udah coba take risk, tapi gak 100% menang teman-teman, cuma dapetin trade yang sepadan aja. Gue cuma ya balik lagi bingung sama callnya Geek Farm. Ketika Geek Farm ngegas, kayak Baloy ngegas nih, Baloy buka ulti, ini ada yang follow, ada juga yang kayak fokusnya tuh maunya objektif lain. Contohnya di sini, objektif dari Geek sama Navi itu kan ada kill ya teman-teman ya, ada kill gini-gini nih, sama Lord. Ya tentunya di posisi ini dua-duanya nguntungin buat Navi karena mereka lagi leading team dan atasnya juga jalan, tengahnya jalan. Nah dari awal Aboy ini udah kena zoning teman-teman. Aboy kena zoning, Baloy buka portal ngejauhin Andoryu. Nah Aboy masuk, ya kan? Aboy masuk, pas Make It mau masuk dia langsung take over Lordnya. Oke di sini mungkin decision dari Geek Farm udah ngeliat, oh Andoryu kena zoning nih sama Baloy, ya kan? Andoryu kena zoning sama Baloy, tapi ternyata buat team fight panjangnya karena dari segi item kalah, dari segi kapasitas darahnya juga kalah, dan Aboy sama Baloy tumbang di depan berdua doang nih, ya kan? Gopsnya juga nggak dapetin trade, tapi di belakangnya lu lihat Karsnya itu bisa pegangin Kenzie, ditambah lagi Kenzie-nya kepati lele. Dari sini ya Geek Farm memang secara decision mereka udah oke untuk memilih Lord. Tapi ya sangat disayangkan ya korbannya terlalu banyak teman-teman. Bahkan pertukarannya ini sama sekali nggak ada ya, trade-nya nggak ada sama sekali. Sehingga ya dari sini udah pasti Navi lebih diuntungkan ya. Dan menurut gue Navi, wow, early game, mid game mereka sangat-sangat lebih terlihat luar biasa. Makanya mereka bisa ngamanin game pertama. Overthinking itu mungkin satu kata yang dua kata, sorry ya. Overthinking adalah dua kata yang mungkin paling bisa menggambarkan keadaan Geek Farm saat ini teman-teman. Di saat mereka melawan, yang pertama nih, mereka lawan Chip, ya kan? Landing atas mereka itu kalah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada minion, di sini ada minion, jadi udah pasti bakal mendorong ya dari arah Navinya. Dan emang mereka udah nggak punya lagi nih base turret, udah hancur base turretnya di sini. Otomatis landing atas bakal jalan terus buat Navi. Terus ditambah lagi mid lane-nya juga di clear. Dan sekali lagi teman-teman, Geek Farm di sini kayak ini mau ngelord, mau reset atau gimana nih? Karena landingnya jelek. Baloy udah buka konsil, ya kan? Tuh, udah buka ultimate juga Yun Shin-nya. Seketika, ya mereka juga bingung nih mau ngapain nih. Dalam keadaan kalah, dalam keadaan yang sebenarnya ya, imbang mungkin dari segi gold. Tapi dari mapnya teman-teman bisa lihat minionnya sangat-sangat jelek sekali buat Geek Farm. Dan mereka jadi nggak mendapatkan apa-apa di sini. Mereka mau pulang, ya kan? Tapi ditahan-tahan tuh. Baloy udah keluar heal. Tiba-tiba Aboynya ketangkep. Aboy ketangkep, oke lah, Aboy selamat. Tapi lihat teman-teman balasannya apa tuh? Andoryu dituker, Shiva-nya dapat Baloy, Shiva-nya nge-push mid. Tuh, Shiva sampai buang flicker buat ngancurin base teman-teman ya. Ini udah kelihatan overthinking banget nih. Gue nggak tahu apa yang membuat Geek Farm jadi kayak overthinking dengan hal-hal yang sepele. Menurut gue ya wave minion ini kan lumayan krusial ya. Kenapa gue bilang sepele? Karena mostly tim di MPL biasanya mereka bakal bakal memperhitungkan lah bagaimana wave minion ini teman-teman. Tapi kan karena ini super minion dan minionnya banyak sekali, ada 4 jumlahnya. Terus mereka juga nggak bisa recall. Sekalinya ada yang recall, ya ini ada chip teman-teman. Walaupun chipnya udah buka portal ya, tapi tetap aja pressure atas tuh nggak bakal kalah gitu. Apalagi wave-nya cepet banget tuh selesai. Dan ini gerobaknya luar biasa strong. Makanya Shive berani buang flicker tuh. Dan endgame.
Ya gua sekali lagi teman-teman merasa Geek Farm ini adalah tim yang harusnya paling diuntungkan sih di patch ini. Terutama karena roamernya itu kan kalau misalkan roamer-roamer anomali tuh lumayan apa ya, lumayan dapetin banyak sekali gold tuh. Kayak Natalia roamer, teman-teman silahkan cek di rank, itu udah mulai rame lagi. Kayak tank jungle terus Natalia. Ya dengan ini memperburuk keadaan buat Geek Farm sehingga Geek Farm kalah dari Navi 2-0. Tapi ya buat Navi, awareness mereka, slow push mereka luar biasa.